Oke, apa kabar kita semua pada saat ini? Saya selalu mendoakan kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Dan ketemu lagi bersama saya, Govino, dalam channel Go Tutor Plus. Dan di sini kita akan membahas tentang part terakhir dari bab hidrolisis garam yang sudah saya jabarkan dalam video-video saya sebelumnya. Dan di part ini saya akan memberikan beberapa tips analisa untuk mengerjakan soal yang biasa keluar di soal-soal di sekolah, ya. Langsung saja kita bahas satu persatu soal yang biasa dikeluarkan di sekolah. Oke. Yang pertama, teman-teman pasti sudah pernah melihat soal ini ya ketika membahas bab hidrolisis garam. Bagaimanakah sifat garam berikut? Apakah bersifat asam, basa, atau netral? Ya, ada 5 garam diketahui. Ya, sekali lagi teman-teman, saya akan pertegas bahwa yang namanya garam itu terdiri dari asam dan basa. Jadi kita harus tahu garam ini terdiri dari komponen apa, gitu ya. Jadi kalau BaNO3 2 kali itu terdiri dari komponen BaOH2 yang merupakan basa kuat dan asam HNO3 yang juga merupakan asam kuat. Nah, kalau kuat sama kuat berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia bersifat netral ya. Begitu juga dengan MgSO4 ya. MgSO4 ini asalnya dari MgOH2 dengan H2SO4 ya. Dimana ini juga merupakan basa kuat dan asam kuat. Jadi kesimpulannya mereka pasti akan bersifat netral juga, ya kan? Bagaimana dengan CH3COOK? Ya, nah CH3COOK ini asalnya menjadi dari CH3COOH dengan KOH ya, di mana CH3COOH merupakan asam lemah dan KOH merupakan basa kuat. Ya, kalau seperti ini barulah kita bisa menyimpulkan bahwa sifatnya tergantung siapa yang kuat, yaitu bersifat basa, ya kan? Berikutnya teman-teman, K2SO4 ya, pasti sudah tahu K2SO4 asalnya dari KOH dengan H2SO4 ya. Nah, ini merupakan komponen lagi-lagi basa kuat dan asam kuat, sehingga sifatnya pasti netral. Dan yang terakhir adalah NH4Cl. NH4Cl ini asalnya dari NH4OH dan HCl. Nah, ini NH4OH itu basa lemah, HCl itu asam kuat, sehingga secara total garam ini dikatakan bersifat asam ya. Jelas ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut pada poin soal berikutnya, analisa soal yang sering keluar. Masih mirip, tetapi kita akan ditanyakan senyawa berikut yang mengalami hidrolisis total adalah, ya kan? Nah, sudah saya bahas dulu bahwa yang namanya hidrolisis berlaku untuk komponen lemah ya. Jadi yang penting adalah kita mengetahui bahwa ini komponen kuat atau lemah. Ya, NH4+ itu adalah komponen basa lemah. Sedangkan Cl- ini akan merupakan komponen asam kuat ya, asam kuat. Jadi kalau satu lemah satu kuat, maka hidrolisisnya adalah parsial ya. Nah, contoh lagi, kita punya NH4Cn. NH4Cn ini NH4+ sama Cn-. Jadi ini komponen basa lemah, ini komponen asam lemah. Nah, kalau basa lemah dan asam lemah berarti dua-duanya terhidrolisis, atau kita bisa bilang itu merupakan hidrolisis total, ya kan? Bagaimana dengan NH42SO4? Nah, ini berasal dari NH4+ dan SO4 2-. NH4+ itu basa lemah, SO4 2- itu dari asam kuat, sehingga ini juga bersifat hidrolisisnya parsial ya, karena hanya satu yang terhidrolisis. Yang terakhir di soal ini, kalau CH3CONA, nah ini berasal dari CH3COO- dan Na+. Ini asalnya dari asam lemah, ini asalnya dari basa kuat, sehingga dia tetap terhidrolisis parsial. Jadi jawabannya, senyawa berikut yang mengalami hidrolisis total ya, total adalah ini ya. Jadi hanya NH4Cn saja ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman semua ya. Nah, kita masuk di hitungannya teman-teman. Nah,
Ada soal seperti ini, tentukan pH yang terjadi pada pencampuran 500 ml CH3COOH 0,4 molar dengan 500 ml CaOH 0,2 molar. Sekali lagi saya pertegas bolak-balik ya, bahwa yang namanya reaksi yang terdiri dari asam dan basa pasti harus direaksikan dulu. Jadi jangan langsung mikir hasil pH-nya berapa. Ini harus direaksikan dulu, ya kan? Direaksikan juga harus disetarakan ya, setarakan. Lalu berikutnya kita buat MRS lagi ya. Nah, terus kemudian yang diisikan ke sini adalah mol ya teman-teman ya. Dulu sudah pernah saya bahas bahwa mol itu terdiri dari molar dikalikan volume. Jadi 0,4 dikalikan 500 kita akan dapat di sini sekitar 200 milimol. Kan? Sedangkan di sini 500 0,2 berarti kita dapat ini 100 milimol ya. Nah, karena pada saat bereaksi harus berdasarkan koefisien 2 banding 1 banding 1 banding 2, maka di sini akan menjadi 200, 100, 100, 200 ya. Ini awalnya abaikan saja, belum ada. Sehingga yang terjadi ketika sisa adalah ini habis, ini tinggal sisa 100, ini 200. Yang kita soroti adalah sisanya merupakan garam ya. Jadi kalau garam, ini kita akan mencari molarnya ya, molar. Molar itu didapat dari mol per volume. Molnya itu 100 milimol. Nah, volumenya hati-hati. Volumenya adalah 500 ditambah 500. Jadi ketemulah 100 per 1000 dapat 0,1 molar ya. Jadi di sini ini kita sudah punya garam CaCH3COO 2 kali 0,1 molar ya, 0,1 molar. Nah, ingat ini asalnya dari asam lemah dan basa kuat, maka kita akan mencari OH- ya. Rumusnya Kw per Ka kali molar ya. Nah, kita masukkan nih. Kw itu sudah pasti tetapan 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, molarnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi di sini ada valensi ya. Jadi kalau yang kita masukkan di sini bukan 0,1 tapi 0,2. Kenapa? Saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Jadi ini akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Sehingga akan menjadi akar 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Dan di sini kita akan mendapatkan nilai POH 5 min log akar 2 atau pH-nya 9 plus log akar 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh tulis di komentar. Ya. Oke, dan yang berikutnya. Ya, kalau kita sudah langsung diketahui nih, hitung nilai pH dari natrium asetat 0,1 molar jika diketahui harga Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, ini penting teman-teman. Natrium asetat itu rumusnya apa aja kita nggak tahu ya, ini repot. Jadi memang kita harus tahu dulu ya. Natrium asetat itu natrium Na+, asetat itu CH3COO-. Sehingga natrium asetat itu adalah senyawa NaCH3COO ya. Nah, ini didapat dari NaOH dan CH3COOH, artinya ini basa kuat, ini asam lemah. Sehingga kita akan mencarinya adalah OH- ya. Rumusnya sama dengan tadi, Kw per Ka kali molar. Kw-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,1. Tidak ada masalah karena tidak ada valensi ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung ketemu akar 10 pangkat min 10 di akar 10 pangkat min 5, ketemulah POH-nya 5 atau pH-nya sama dengan 9 ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi yang tadi soal sebelumnya adalah kita mendapat pH garamnya dari pencampuran asam dan basa. Kalau di sini sudah diketahui langsung garam. Dan soal yang berikutnya, yang selalu bikin pusing ya. Kita suruh menghitung massa ya. Hitung massa NH4 2SO4 sudah diketahui massa molekul atau MR-nya ya. Dia harus dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml agar memiliki pH 5 min log 4. Nah, jadi teman-teman ya, kalau sudah ada pH, ini kan NH4 2SO4 ini kan merupakan garam ya. Jadi kalau garam, berarti kita akan masuk ke rumus garam dulu. Kita punya pH tadi,
PH-nya itu 5 min log 4. Berarti kalau mencari H plus adalah 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Sudah harus tahu itu ya. Nah, H plus ini kita masukkan dalam rumus akar KW, KW-nya 10 min 14 per KB 10 min 5 kali molar. Nah, di sini kita akan mencari molar, tapi molar ini adalah molaritas yang lemah. Oke, menghitungnya kita kuadratkan ya, jadi 16 kali 10 pangkat min 10 sama dengan ini jadi 10 pangkat min 9 kali molar. Sehingga molarnya akan ketemu berapa ini teman-teman? Ya betul, 0,16 molar ya. Nah cuman ingat ya, NH42 SO4 itu kalau dijabarkan dia adalah 2NH4 plus SO4 2 min. Nah yang kita dapat sebagai 0,16 molar ini adalah ini teman-teman ya. Jadi bukan ini, tapi NH4 plusnya. Sehingga kalau kita mencari ini adalah 0,08 molar. Nah, kita kan disuruh mencarinya adalah masanya NH4 2SO4 ya teman-teman ya. Jadi bukan masanya NH4 plus. Maka sekarang yang kita olah adalah ini. Kita mencari dulu mol. Mol itu molar kali volume. 0,08 dikaliin volumenya 500 ml. Sehingga dapat 40 milimol. Nah, dari mol barulah kita bisa mencari massa. Massa kan adalah mol dikali mr. 40 dikali 132. Ketemu berapa ini? 132 ya. Mr-nya 132. Berarti ketemu berapa ini? 5,280 miligram atau 5,28 gram. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Ini beberapa soal yang sering dimunculkan dalam bab hidrolisis garam dan sekaligus ini menjadi part terakhir dalam pembahasan saya mengenai bab hidrolisis garam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan boleh berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu dalam video-video saya selanjutnya.